Ini dari kasus rabies. Sekarang saya akan bertanya, Asle, kongesti itu apa? Asle hadir? Halo, Asle. Bilangnya Asle ditanya ini. Kalau Asle belum menjawab, Jennifer. Kongesti apa? Oke, silahkan Jennifer. Penimbunan darah di dalam pembuluh darah vena. Ya, darahnya terbendung. Di sini terjadi kongesti otak. Kalian bisa lihat darahnya terbendung di sini. Ya, ingat ya, ini bukan pendarahan. Bukan pendarahan, ya, karena parentimnya tidak berisi darah. Darah masih berada di dalam pembuluh darah. Ini sebagai tambahan, karena kasus ini berasal dari kasus rabies, ada yang disebut dengan lesi patognomonis. Lesi patognomonis. Barangkali ada yang tahu apa arti lesi patognomonis? Sang Made apriosa. Apa itu lesi patognomonis? Atau bebas, siapa yang bisa menjawab? Apa itu lesi patognomonis? Izin, Prof. Ya, silakan. Jawab, Bro. Lesi patognomonis itu lesi yang khas pada suatu penyakit, dok. Misalnya kalau pada rabies itu ada badan inklusi di sel neuronnya. Bagus sekali, pandai kadek ya. Jadi, Terima kasih, dok. kalau saja semua penyakit memiliki lesi patognomonis, jadi pemeriksaan akan berakhir di lab patologi. Kalau saja semua memiliki lesi patognomonis. Nah, salah satu penyakit yang memiliki lesi patognomonis adalah rabies. Zaman dulu, sebelum ada PCR, sebelum ada FAT, jadi kalau ada kasus dugaan rabies, maka hipokampus dikirim ke lab patologi, kemudian dibuat preparat histopatologi. Nah, kita cari negri bodies namanya ya. Negri bodies. Negri bodies itu adalah lesi patognomonis dari penyakit rabies. Negri bodies atau badan infusi intrasitoplasmik. Nah, di sini kelihatan ini. Badan inklusi atau negri bodies yang menemukan tuan negri sehingga disebut dengan negri bodies. Saya agak mendengar kalau ada video saya hidup, saya sendiri mendengar suara saya mantul. Apakah kalian mendengar suara saya mantul? Ya, kalau saya hidupin video, saya 2 kali dengar suara saya sendiri. Gitu. Jadi saya izin stop video saya. Jadi itu ya, kalau saja semua penyakit memiliki lesi patognomonis, tidak diperlukan lagi diagnosa penunjang ke lab lain untuk mendapat diagnosa definitif. Diagnosa definitif. Baik, saya lanjut. Jadi sudah satu contoh kongesti. Jadi sudah dijawab oleh Jennifer, kongesti itu apa? Kemudian lesi patognomonis itu apa? Sudah dijawab dengan baik oleh Pandi. Baik, saya lanjutkan yang berikut. Nah, masih di otak. Tadi kongesti. Sekarang kita berbicara hiperemi. Kalau kita tidak bisa menentukan
apakah itu pembuluh darah vena ataupun arteri. Ingat ya, karena di dalam otak itu banyak venula dan arteriol. Jadi vena kecil, arteri yang paling kecil, jadi tidak jelas dia apakah dia vena ataupun arteri. Jadi supaya netral kita sebut hiperemi. Ya, karena hiperemi kan ada dua, hiperemi pasif ataupun aktif. Jadi di sini judulnya hiperemi dengan perivaskulitis dan perivaskular cuffing. Karena ini kalian masih patologi umum, saya akan menekankan kompetensi dasar penamaan lesi. Jadi ingat, untuk peradangan, ciri-ciri di bawah mikroskop ada sel radang. Jika di bawah mikroskop kalian menemukan sel radang, baik sel radang gunar maupun sel radang bersegmen, jadi baik neutrofil maupun limfosit maupun yang lainnya, maka diagnosa morfologiknya dikasih akhiran itis. Karena ditemukan, saya tunjuk ya, apa kalian lihat panah saya? Bisa lihat ya? Bisa lihat panah? Ya. Jadi kursor itu adalah menunjukkan sel radang di sekitar pembuluh darah. Ada sel radang di sekitar pembuluh darah yang mengalami hiperemi maupun kongesti. Hiperemi atau barangkali kongesti. Tapi karena dindingnya agak tebal, ini kita anggap arteri. Jadi, penamaannya, diagnosa morfologiknya adalah hiperemi dengan perivaskulitis. Jadi radang pembuluh darahnya di tepi. Jadi sudah di luar lumen pembuluh darah. Kalau dia masih di dalam lumen pembuluh darah sel radangnya, itu disebut dengan vaskulitis. Baik, ulang sekarang Pandai. Apa yang saya jelaskan tadi bisa kamu simpulkan supaya didengar oleh teman-teman. Baik, izin Prof. Jadi pada otak itu karena kita tidak tahu apakah itu arteri atau vena, jadi dianggap sama semua, yaitu hiperemi kalau ada kejadian penumpukan darah. Kemudian untuk penyebutan lesi radang pada pembuluh darah itu disebut dengan perivaskulitis. Perivaskulitis maksudnya radang pada pinggir pembuluh darah. Kalau di dalam pembuluh darah disebut dengan vaskulitis. Mungkin begitu, Dok? Ya, baik, sudah betul. Jadi radang pembuluh darah adalah vaskulitis. Ditandai dengan radang. Sel radangnya masih berada di dalam lumen pembuluh darah atau nempel di dalam sel endotel. Kalau sudah ada infiltran, jadi sel radangnya keluar dari pembuluh darah, masuk ke ruang perivaskuler, ini disebut dengan perivaskulitis. Jadi ini adalah hiperemi yang disertai dengan perivaskulitis. Kebetulan dindingnya agak tebal, jadi ini kita duga adalah hiperemi. Kemudian apa bedanya dengan perivascular cuffing? Nah, cuff itu kumpulan. Perivaskular di luar vaskular. Yang berikut ini, yang berikut gambar yang di bawahnya ini, yang saya tunjuk, ini adalah menunjukkan ada kongesti ataupun hiperemi. Kita nggak jelas pembuluh darahnya tebal, tipisnya tidak kelihatan. Hiperemi, ini hiperemi. Nah, di sekeliling pembuluh darah terdapat tumpukan akumulasi. Jadi sel radangnya berakumulasi sangat banyak di ruang perivaskular. Ini adalah ruang perivaskular, ruang di sekitar pembuluh darah. Nah, kenapa di sini jadi longgar kelihatan? Ini ruang fibrobin namanya longgar, karena di sini ada proses edema. Kalau di sini tidak ada, sehingga tidak kelihatan ruang perivaskular. Di sini tidak ada edema perivaskular.
baru ada perivaskulitis. Nah, di sini ada edema perivaskular. Jadi ada perivaskular cuffing, ada edema perivaskular, ada hiperemi. Jadi diagnosamu adalah hiperemi dengan perivaskular cuffing disertai dengan edema perivaskuler. Ya, itu diagnosanya ya, diagnosa morfologiknya. Jadi edema, hiperemi dengan perivaskular cuffing disertai dengan edema perivaskular. Muncul lagi pertanyaan. Jadi saya bertanya lagi supaya kalian menjawab. Kenapa ruangan yang nampak kosong itu saya simpulkan edema? Arif Rahman. Arif Rahman, edema itu apa? Saya tidak lama, Arif Rahman tidak menjawab. Putra Rizky, edema itu apa? Jadi Prof, izin jawab, edema sendiri merupakan penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Kadang biasa kita sebut dengan pembengkakan yang disebabkan oleh kelebihan cairan yang terjebak pada jaringan tubuh. Baik, edema itu adalah penimbunan cairan di luar pembuluh darah. Ya, asalnya dari pembuluh darah atau pembuluh limfoid. Nah, di sini cairannya tertimbun di luar pembuluh darah sehingga disebut dengan edema perivaskuler. Dia belum masuk ke jaringan parenkim otak. Jadi baru tertimbun cairannya di luar pembuluh darah. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita tahu itu cairan edema D5? Kenapa D5? D5 Marsenta, tidak pasar ibu. Kenapa kita simpulkan edema? Padahal kan cuma ketemu rongga. Cairannya kemana? D5 tidak berespon. Ade Ari, Satria Prayoga. Halo, Ade. Iya, Dok. Iya, silakan menjawab. Kenapa saya menyimpulkan itu edema? Itu kan ruangan kosong. Cairannya kemana? Apakah di dalam penyebab dari kekosongan itu karena cairan itu keluar dari pembuluh darahnya ya, Dok, atau berada di luar dari pembuluh darah? Baik, walaupun belum benar jawabannya, saya hargai kamu mau menjawab daripada diam. Jadi saya lebih suka kalian menjawab salah daripada diam tidak menyaut. Baik, begini ceritanya. Cairan edema itu, kalau kandungan proteinnya masih rendah, pada saat proses pembuatan preparat, jadi pada saat proses dehidrasi adalah salah satu tahapan dalam pembuatan preparat. Nah, cairannya ketarik, terbuang, ditarik oleh alkohol, sehingga meninggalkan ruangan-ruangan kosong. Oke, ingat ada ruangan kosong. Patologis menyimpulkan itu cairan edema, ada edema di situ yang sudah hilang saat proses pembuatan preparat. Oke, baik. Jadi diagnosa morfologik, kembali lagi tujuan pembelajaran kalian bisa membuat diagnosa morfologik. Diagnosa morfologik gambar yang sedang kita bahas apa? Ailsa. Diagnosa morfologik apa? Dari gambar yang bawah ini. Dari gambar ini.
Aisyah tidak menjawab. Andika. Iya dok. Ya, silahkan menjawab. Apa Iya. diagnosa? Oke. Jadi dari gambar yang dijelaskan tadi itu kan yang ada ruang kosong itu edema. Jadi diagnosanya itu edema perivaskular dok. Dan apa? Itu yang sel radang yang menumpuk di sekitar pembuluh darah dan darah yang menumpuk di pembuluh darah tidak kamu sebutkan. Iya dok. Ada Hiperemia kongesti ya dok. ada hiperemi yang disertai dengan Hiperemia. penumpukan sel radang di sekitar pembuluh darah apa? Perivaskulitis dok. Perivascular coughing. Oh ya, perivaskular coughing ya dok. Makasih dok. Coba ulang kesimpulannya, diagnosa morfologisnya. Edema perivaskular dan juga ada penumpukan sel radang yang disebut perivaskular coughing. Yang benar, pakai terminologi patologi. Ulang. Diagnosa morfologiknya dari gambar tersebut, edema perivaskular, lalu terdapat penumpukan sel radang di sekitar pembuluh darah, di mana dapat disimpulkan bahwa diagnostiknya adalah perivaskular coughing. Gitu dok. Langsung. Diagnosanya adalah hiperemi disertai dengan edema. Hiperemi disertai dengan perivascular coughing dan edema perivaskular. Sebut dari dalam keluar. Ya, ada aturannya. Ya dok, baik dok. Terima kasih. Nah, kita belajar gangguan sirkulasi. Kita lihat dulu pembuluh darahnya, kemudian apa yang ada di sekitar pembuluh darah. Di pembuluh darahnya ada hiperemi, di sekitarnya ada perivascular coughing, di sekitarnya lagi ada edema perivaskular. Jadi kesimpulannya, hiperemi disertai dengan edema hiperemi disertai dengan perivascular coughing dan edema perivaskular. Baik. Nah, yang berikutnya. Yang saya tunjuk ini sama. Sekarang Madivina. Kamu langsung bisa buat kesimpulan. Nih Madivinanda, dengar saya. Ini bisa langsung disimpulkan. Karena contohnya mirip dengan ini, cuman ada kurang satu. Simpulkan, Madivinanda. Aduh, Madivinanda. Madivinanda tidak menyaut. Kalau saya panggil lebih baik menyaut walaupun kalian terlambat menjawab. Tidak masalah. Madivinanda tidak menjawab berarti tidur. Dona Risma. Dona Risma. Halo. Ini saya rekam sehingga saya gampang melihat siapa yang aktif. Karena penilaian tidak hanya dari nilai ITS, tapi dari keaktifan saat diskusi. Dona Risma? Ya dok. Ya, silahkan. Tadi saya sudah jelaskan di gambar sebelah, sudah jawab dengan baik juga oleh temanmu. Lesinya adalah hiperemi disertai dengan perivascular coughing dan edema perivaskular. Gambar di sebelah itu yang B itu sama. Coba kamu buat kesimpulannya apa? Ini yang saya tunjuk ini nih, yang saya tunjuk ini. Kasih tunjuk ini darah, ayo. Pembuluh darah ini. Terus ada apa di luar pembuluh darah?
ada penimbunan hiperemi disertai dengan perivascular coughing, Dok. Iya, betul. Jadi kamu sudah pintar, harus segera jawab. Jangan lagi bilang penimbunan, langsung bilang perivascular coughing. Jadi ada hiperemi disertai dengan perivascular coughing. Apakah kamu melihat edema perivaskuler? Apakah ada edema perivaskuler? Apakah ada edema di sekitar pembuluh darah? Tidak ada, Dok. Oke, ya. Jadi dengan belajar lewat slide pun, ya, harap kalian tidak akan lupa apa yang disebut dengan hiperemi dengan perivaskulitis. Ini ya, hiperemi dengan perivaskulitis. Kemudian hiperemi dengan perivascular coughing disertai dengan edema perivaskuler. Dan ini adalah hiperemi dengan perivascular coughing. Ya, sudah ada 3 contoh yang sudah saya berikan. Yang lainnya diabaikan dulu perubahan-perubahan ini. Karena kita fokus pada gangguan sirkulasi. Jadi kita bicara pada pembuluh darah. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh juga. Tadi adalah contoh kongesti otak pada rabies. Ini contoh pada kasus African swine fever babi. Ini anak koas yang punya kasus. Nah, di sini juga terlihat ada kongesti pada otak, ya. Ini kongesti di semua pembuluh darah. Ini disebut dengan virus, jadi kalian belajar anatomi lagi, ini virus-virus otak. Ya, virus. Baik, saya lanjutkan. Tidak ada yang perlu diceritakan di sini. Saya lanjut. Nah, sekarang otak ayam. Jadi ada otak anjing, otak babi. Nah, kamu lihat ini pembuluh darah ya. Kalau terjadi kongesti di dalam pembuluh darah, kadang-kadang ada juga yang menyebutkan fasa injeksio. Tidak peduli dia pembuluh darah vena atau arteri. Jadi kalau kalian bergaul dengan para dokter hewan di luar sana, kalau ada yang menyebutkan fasa injeksio supaya kalian tidak kagok. Ya. Kongesti atau hiperemi bisa disebut dengan fasa injeksio khusus pada otak. Khusus pada otak. Kita sebut fasa injeksio. Baik, saya lanjutkan. Laptop saya tadi pagi saya ada 36 kalau dia mulai panas begini. Sekarang secara mikroskopik. Nah, tadi saya sudah menyebutkan apa itu perivaskulitis, apa itu perivascular coughing. Nah, di sini coba lihat tanda panah hitam. Tanda panah hitam itu adalah sel radang mononuklear. Ivan Merling. Apa maksudnya sel radang mononuklear? Morfomononuklear. Apa maksudnya? Sel radang mononuklear. Ivan Merling dengar? Kalau tidak menjawab bisa ganti dengan Nadira Bunga. Oke Ivan, masuk lanjut. Apa yang dimaksud dengan sel radang mononuklear?
Ivan. Baik, saya lanjut. Di sini kalian bisa melihat di dalam pembuluh darah itu sel darah merahnya berinti. Bedakan inti sel darah merah dengan inti sel radang. Contoh dua tadi yang duluan itu sel darah merah ya kelihatan merah saja, nggak ada intinya. Nah di sini sel darah merahnya berinti, ini menandakan unggas. Lihat contohnya. Sel darah merahnya berinti, intinya itu lonjong-lonjong. Beda dengan inti sel yang saya tunjuk di tanda panah hitam. Yang di tanda panah hitam itu adalah sel radang mononuklir atau limfosit. Nah, dengan adanya limfosit atau sel radang masih di dalam pembuluh darah, kesimpulannya apa, Nadira? Sudah bisa jawab belum, Nadira? Mohon maaf, boleh diulang, Prof? Nah, di dalam pembuluh darah kalian menemukan ada sel darah putih atau sel radang yang saya tunjuk tanda panah hitam. Apa kesimpulanmu? Apakah radang perivaskular? Kalian kalau belajar, peri kan tepi, ini kan di dalam. Betul logikanya. Ini di dalam ya, masih di dalam pembuluh darah ya. Radang pembuluh darah apa? Izin menjawab. Radang vaskular? Vaskulitis ya. Jadi di sini perhatikan pembuluh darah yang penuh berisi darah. Ini adalah kongesti yang disertai dengan vaskulitis. Ya. Kongesti yang disertai dengan vaskulitis, kemudian disertai dengan edema perivaskular. Jadi belum ada perivaskular coughing di sini. Jangan keliru. Coba lihat tepi pembuluh darahnya masih bagus. Masih ada bingkainya, masih di bingkai. Jadi belum juga pendarahan. Nah, ini semua masih kongesti atau hiparemi. Jadi kongesti atau hiparemi pada otak yang disertai dengan vaskulitis dan edema perivaskular. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang pendarahan. Kalian ingat, pendarahan itu berdasarkan cara keluarnya darah itu ada dua. Seingat, cara keluarnya darah dari pembuluh darah supaya terjadi pendarahan itu ada dua. Ya, pendarahan dengan cara apa dan dengan cara apa? Aldian Bagas. Saya sudah berikan kalian buku. Saya sudah ada PPT. Kemudian ada diskusi. Aldian, bisa jawab? Kalau tidak, volunteer. Siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Prof. Oke. Ibu Musrifah ya. Oke. Jadi cara keluarnya itu ada dua, yaitu perdiapedesis dan pereksis. Kalau perdiapedesis itu darahnya keluar dari celah endotel dan tidak terjadi cedera. Kalau pereksis itu darah keluar dari rusaknya pembuluh darah yang lebih parah seperti akibat robek atau traumatik. Terima kasih. Bagus sekali jawabanmu ya, jadi kamu paham. Oke, Anastasia, coba ulang jawaban temanmu. Bagus jawaban temanmu sudah. Coba ulang Anastasia, supaya teman yang lain mendengarkan juga.
Made Dharma, ulang jawabannya temanmu tadi. Oke, tidak ada yang menjawab. Silahkan diulang membaca. Jadi betul, jadi pendarahan ada dua. Secara perdiapedesis, darah keluar lewat celah-celah endotel. Ya, endotelnya utuh, enggak robek, enggak nekrosis, impaknya. Yang kedua dengan cara reksis. Ingat R-nya robek, ya, reksis. Jadi pembuluh darahnya robek, endotelnya cedera, endotelnya nekrosis, sehingga pembuluh darah robek. Darah pasti akan masif, ya. Pasti pendarahannya diffuse kalau pendarahan karena pareksis. Kalau akibat pecahnya pembuluh darah, robek pembuluh darah, pasti dia ngocor. Ya, pendarahannya jadi hebat. Severe, masif. Ya. Ini contohnya, ini pasti karena robek atau pecah. Ini juga. Kalau dia perdiapedesis, nanti pendarahannya ringan aja, bisa berbintik-bintik aja, atau bergaris-garis doang, atau kayak ditumbas. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kasus koas. Jadi bulan lalu ada koas, dapat kasus anjing mati mendadak dengan gejala kejang di darah Canggu. Jadi saya salut koas yang dapat kasus bagus. Nah, setelah dinekropsi, nah terlihat itu pendarahan otak masif ya. Si pantesan gejalanya kejang ya, seluruh parentimnya tercat merah. Ini pendarahan diffuse, jadi kalau kamu disuruh buat kesimpulan, kamu saat nekropsi, jadi buatnya adalah pendarahan diffuse pada otak besar. Kemudian pendarahan pada vesika urinaria. Ya. Ini setelah ditelisik dengan PCR segala macam, karena Kodil itu adalah menganalisis dari patologi sampai tegak dapat agen penyakitnya. Didapatkan bahwa penyebabnya adalah distemper. Untuk distemper ya, ini anjingnya mati dan fungsi kejang. Nah, itu pendarahan. Kalau dilihat dari jenisnya, ini pasti adalah pendarahan pareksis. Nah, dari otak kita turun ke trachea. Jadi pengamatan biasa gitu pelaporan, jadi otak, trachea, paru. Nah, di sini tracheanya lihat. Mukosa trachea yang normal, ini saya tunjuk yang normal, pucat, anemis. Ayam ya, ayam itu agak anemis. Dagingnya pucat, organ-organnya juga pucat. Nah, ini lihat merah. Ini bukan hanya sekedar hiperemi. Ini sudah hemorrhage, sudah pendarahan. Nah, biasanya kita membuktikan dia betul-betul pendarahan atau hiperemi kognitif itu setelah kita melakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, ini ternyata benar ini pendarahan. Lihat ini darah sudah mengisi ruang-ruangnya ya. Jadi isi ini trachea, ciri-cirinya ada kartilago, ada tulang rawan ya. Kalau ini masih hiperemi ya ringan. Ini yang pendarahan. Jadi tracheitis hemoragika yang bersifat diffuse. Hampir semuanya kena. Itu hemoragi. Kemudian yang selanjutnya paru-paru. Nah, ini juga kasus temanmu. Ini kasus Kodil yang saya ambil, yang juga ASF. Jadi di gross patologi, jadi patologi anatominya ditemukan hemoragi peteking multivokal. Ya, hemoragi yang bersifat peteking atau multivokal. Ini semua bintik-bintik ya. Ini juga menandakan ada edema karena pleuranya menegang.
Ini menandakan suatu kasus yang bersifat akut. Ya, karena ada edema. Nah, ini sifat pendarahannya adalah peteki. Baik, paru-paru. Selanjutnya. Ini contoh paru-paru emas. Jadi kalau begini kalian pasti tahu ya. Yang paru-paru normal, yang A. Yang paru-paru B, kongesti dan pendarahan. Jadi kalau sebenarnya kalau ujian praktikum itu ya, untuk kompetensi dasar itu ada juga dikeluarkan yang tinggal membedakan yang mana kira-kira yang patologis yang mana bukan. Itu tingkat paling sederhana. Tingkat memahami, oh ini pendarahan, oh ini yang normal gitu. Jadi diberikan 2 contoh. Itu kompetensi dasarnya. Nah, paru-paru yang normal tadi, paru-paru yang normal tadi itu, histologinya di nomor A. Ya, tidak ada pendarahan. Parabronkusnya bersih. Jadi udara gampang keluar masuk. Ya, karena tidak ada darah menghalangi. Ya, sistem pernapasan unggas beda dengan mamalia. Silakan belajar lagi fisiologi. Ya, jadi udara masuk. Kemudian ada di lewat parabronkus terjadi pertukaran di kantong-kantong hawa di sekitar parabronkus. Nah, sedangkan yang gambar B yang ada pendarahan itu ternyata tidak hanya pendarahan ditemukan, nah, tetapi juga nekrosis ini nekrosis. Jadi harusnya ada gini, pakul-pakul ini. Nah, sini kan. Jadi selain pendarahan juga ada nekrosis. Selain ada pendarahan juga ada nekrosis. Sehingga apa? Sehingga kesimpulannya adalah pneumonia hemoragika et nekrotika. Jadi radang paru berdarah dan nekrosis. Jadi kan kalian harus bisa membuat kesimpulan tuh dari masalah farmakologi. Jadi kalau lihat gambar seperti nomor B, ada pendarahan, ada nekrosis, pasti ada sel radang di situ. Kamu adalah radang paru berdarah disertai nekrosis. Radang paru istilahnya adalah pneumonia, kemudian pendarahan hemoragi, kemudian nekrosis. Jadi radang paru berdarah dan nekrosis. Pneumonia hemoragika et nekrotika. Jadi et itu artinya dan. Nah, ini contoh yang bukan unggas. Jadi paru-paru berdarah yang bukan unggas. Pneumonia hemoragi. Ya. Kalian bisa lihat yang biru-biru ini apa? Belum dapat jawab siapa ya. Brahmasta Yoga. Yang biru-biru saya tunjuk itu apa ya? Yang biru-biru yang saya tunjuk itu apa? Kalian menyaut dulu. Tidak apa-apa, tidak menjawab. Supaya saya yakin kalian hadir. Kalau dipanggil. Brahmasta Yoga dengar saya? Oke, tidak mendengar. Muhammad Al-Faini. Ya, Prof. Muhammad Al-Faini. Yang warna biru, nah, ini kan paru-paru. Yang warna biru itu apa ya? Yang titik-titik biru itu apa?
Yang merah itu adalah sel darah merah mamalia karena tidak berinti. Tetapi di situ juga ada sel berwarna biru. Bulat-bulat. Itu sel apa? Limfosit ya, Prof. Iya, jangan ragu-ragu, sel radang. Kalau di dalam satu jaringan kamu melihat ada sel radang, berarti jaringan itu mengalami apa? Gede Widiantara. Gede Widiantara. Kalau di dalam satu jaringan itu ditemukan sel radang, ada infiltrasi sel radang, artinya jaringan itu sedang mengalami proses apa? Karena tidak menjawab, saya lempar. Siapa saja boleh menjawab. Izin menjawab. Izin dok, apakah Ya. hiperemi? Salah. Satu lagi yang mau menjawab. Izin menjawab, Prof. Menurut saya itu terjadi peradangan pada daerah paru-paru. Iya. Kalau terjadi peradangan pada paru-paru, Fiani yang jawab, Fiani ya. Fiani. Iya, Dok. Terjadi peradangan paru-paru, apa namanya? Apa diagnosanya? Sarafologisnya. Izin dok, apakah boleh menjawab? Boleh? Pneumonia? Iya, pneumonia. Nah, modifiernya ada pendarahan. Asli, langsung jawab. Apa jadinya kesimpulanmu? Jika ada pendarahan, apakah hiperemi pneumonia dok? Tidak begitu. Pendarahan beda dengan hiperemi. Pendarahanmu sudah betul. Ayo, Hemoragi dok? Iya, coba digabung. Hemoragi pneumonia? Kata bendanya dulu, baru sifatnya. Parunya dulu, parunya kenapa dulu, baru modifier. Baik dok, pneumonia hemoragi. Iya, pneumonia hemoragi. Terima kasih dok. Baik ya, jadi silahkan. Jadi cirinya adalah paru-paru beradang. Ada sel radang kan? Ini lihat pembuluh darahnya nggak siapa apa, nggak ada hiperemi. Normal-normal, tapi ini sudah pendarahan. Parenkimnya penuh berisi darah. Berarti ada modifier pendarahan. Sebut dulu radang parunya, ya, pneumonia dulu sebut, baru modifiernya pendarahan. Jadi betul pneumonia hemoragika. Ya, ini juga demikian. Ya, ini juga contoh. Ini juga contoh pneumonia hemoragika. Ya, secara umum. Ini sel radangnya jelas. Ya, belajar patologi harus bisa membedakan sel berdasarkan bentuk dan warna. Warna merah darah. Kalau darah ungas merah berinti, lonjong-lonjong. Kalau warna biru tok inti sel radang. Kalau bentuknya bulat limfosit. Kalau bentuknya tapal kuda netrofil. Tetapi ingat, bentuk tapal kuda tergantung potongan. Kadang-kadang tidak nemu tapal kuda. Kemudian dari segi jenis sel radang, kalau sel radang yang dominan adalah limfosit, maka agen penyebabnya kemungkinan besar adalah bakteri. Maaf, kalau sel radang yang dominan itu adalah limfosit, maka sebagian besar penyebabnya adalah virus. Kalau sel radang netrofil, maka penyebabnya adalah bakteri. Kalau sel radang eosinofil yang muncul, penyebabnya adalah parasit. Ya. Jadi saya senang karena beberapa dari kalian aktif bisa menjawab dan menangkap. Yang lainnya mungkin tidur, tidak apa-apa, asal nanti baca. Ya, jadi silakan begitu yang ingin saya capai dalam pertemuan ini.
Jadi kalian bisa membuat diagnosis morfologi. Nah, sekarang setelah paru-paru, kalian menemukan proventriculus. Tadi temanmu sudah menjawab dengan benar. Pendarahan bisa terjadi secara pareksis dan perdiapadesis. Biasanya pendarahan perdiapadesis itu jenis-jenis pendarahannya ringan-ringan saja, tidak bisa diffuse ya. Seperti ini, pinpoint ya, ini pendarahan petechiae. Jangan bilang petechiae saja, karena itu baru kata keterangan. Perubahannya dulu sebutkan pendarahan, ya. Baru isi sifatnya petechiae atau berbintik. Pendarahan, ekimos, pendarahan, venbras. Ini contoh-contoh, ini petechiae, masih petechiae, ini sudah venbras. Ini normal ya. Ini contoh lagi pendarahan petechiae. Ini merupakan lesi patognomonis beberapa penyakit virus yang bersifat imunosupresif. Nah, ini contoh lagi pendarahan petechiae pada epikardium. Ya, ini petechiae berbintik. Pendarahan petechiae pada epikardium. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini lagi pada kasus tadi, ini didapatkan saat merebaknya tahun 2003. Ini sekarang tidak begitu parah ya. Ya, mudah-mudahan COVID juga demikian ya. Jadi pada saat wabah pertama kali heboh sekali perubahannya. Sekarang walaupun menemukan kasus AI anak-anak koas itu perubahannya tidak begitu banyak. Positif secara PCR AI tapi lesinya tidak begitu banyak. Ini lesinya diambil saat pertama kali outbreak tahun 2003-2004. Ini contoh pendarahan petechiae pada jantung ya. Kenapa bisa terjadi pendarahan petechiae? Ingat, virus AI, virus endogenas itu bersifat pantropik. Pantropik. Apa artinya virus yang bersifat pantropik? Betulan. Pantropik. Sekarang pandemi COVID. Ada virus yang bersifat pantropik. Betulan. Pantropik. Tropik artinya suka. Pan artinya suka pada semua jaringan termasuk endotel. Ya. Jadi dia suka sama semua jaringan termasuk endotel. Sehingga lesinya ada di mana-mana gitu ya. Ingat ya, akhiran tropik menunjukkan tropisme, kesukaan. Suka saraf disebut dengan neurotropik. Suka epipel disebut dengan epiteliotropik. Suka endotel disebut dengan endotheliotropik. Jangan sampai calon dokter hewan tidak tahu arti itu. Ya. Tugas saya mengingatkan kompetensi dasar. Ya, jadi saya selalu berulang-ulang menyebutkan hal-hal yang penting yang harus kalian kuasai. Nah, ini pendarahan petechiae dan ekimos pada epikardium. Ya, jadi ada yang petechiae, ada yang ekimos. Ini kasus subakut African swine fever masih sering kok. Ini juga ada edema ya, ini ada cairan edema ya. Jadi ada hidroperikardium. Ini ada hidroperikardium. Ada pemendarahan, ini ekimos ya, ekimos, ini petechiae. Ya. Saya lanjutkan.
Ini adalah pendarahan PTC yang bersifat multiple. Ya, pada kasus African Swine Fever juga khas ini ya. Colitis. Kasus African Swine Fever juga khas. Nah, secara mikroskopik, nah lihat ya pendarahannya ya, multifokal ya, tidak diffuse. Di sini dikit, di sini dikit. Oke. Baik, saya mau ngetes sedikit. Ini Putu Elis. Nah, siapa namanya Elis? Elisiani Diaswandini. Ini apa? Ini Putu Elisia. Yang saya tunjuk itu apa? Ini apa? Kalian lihat kursornya? Ini Putu Elisia tidak menjawab. Katarina Diana Boki. Ini apa? Jawab dulu Katarina, ada tidak? Tidak menjawab, berarti tidak hadir. Purnasari Puji, Rahayu. Iya, Prof. Yang saya tunjuk itu apa ya? Apakah terjadinya perivascular coughing? Bukan, ini bukan pembuluh darah, ini ciri organ. Ya, perhatikannya ini ciri organ. Kalau perivascular coughing pasti ada pembuluh darah ya. Pasti kelihatan darahnya, tidak mungkin dia cuma nomor. Ini adalah ginjal, ciri khas ginjal ada ini. Izin menjawab, Dok. Oke. Glomerulus. Iya, betul. Siapa yang jawab tadi? Gusti Putu itu ya, jawab siapa tadi? Dok Arni. Siapa namamu? Gusti Putu Arnisa Fitri, Dok. Ya, Arnisa Fitri, baik. Ya, kamu ingat. Ini belum. Jadi begini, setiap melihat organ, kamu harus cari ciri khasnya supaya tahu itu organ apa. Kalau mau melihat ginjal, lihat glomerulus dan tubulusnya. Ya, jangan kira ini lesi. Ya, baru gini-gini perivaskular coughing bukan. Kalau perivaskular coughing, pembuluh darahnya harus ada, nampak ya. Tidak mungkin tidak ada pembuluh darah. Namanya juga perivaskular, di luar pembuluh darah. Ciri-ciri pembuluh darah apa? Ya isi darahnya. Pasti isi darah. Kalau dia tidak kongestif, pasti hiperemi. Kalau sudah sampai terjadi perivaskular coughing. Ini adalah glomerulus. Ya. Ini adalah tubulusnya. Ini adalah pendarahannya. Kalau seperti itu, kesimpulannya apa? Jadi ada sel radang juga di sini, ini sel radang. Menandakan ginjalnya meradang dan berdarah. Gabriel, kesimpulannya apa? Apalagi dok, untuk kesimpulannya itu terjadi hemoragi. Tadi bisa diulang dok, untuk bagiannya tadi? Di Karena bagian ada peradangan pada ginjal disertai perdarahan. Kesimpulanmu apa? Diagnosa morfologimu apa? Untuk diagnosis morfologisnya itu nefritis hemoragi. Nah, betul. Betul. Pintar. Ya, terima kasih dok. Nefritis hemoragika. Radang ginjal berdarah. Yang bersifat multifokal. Ya, karena tidak diffuse ya. Multifokal.
cocok dengan gambaran PA-nya, multivokal. Jadi nephritis hemoragika yang bersifat multivokal. Jadi demikian ya adik-adik. Jadi belajar itu menarik kalau passionnya ada. Jadi ada anak-anak yang mau tertarik belajar patologi. Ada yang tidak tertarik karena katanya nggak bisa membedakan organ katanya. Tidak apa-apa. Tetapi untuk menyelesaikan course, seluruhnya harus kamu sukai dan seluruhnya kamu harus luluskan. Seluruhnya harus dipelajari dulu. Saya lulus. Walaupun nanti saat bekerja ada yang tidak tertarik, dia tidak memilih. Nah, bekerja melihat di bawah mikroskop, bekerja enggak. Tapi saat ini kalian harus semuanya bisa. Ya, kalian harus bisa lolos passing grade-nya. Jadi memang ada orang itu minatnya beda-beda. Ada yang gampang dengan cepat melihat organ, ada yang agak sulit. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh edema. Jadi edema subkutan. Pada kasus AI ini ya di darah cervical. Ini juga edema perirenal pada kasus ASF. Jadi edema itu secara makroskopik terlihat mukosanya berkaca-kaca. Ya, kayak glassy gitu ya, kayak mengkilap-mengkilap kayak kaca gitu dia. Kalau ini yang subkutan kalau jelas kelihatan gitu ada cairan. Ada juga yang cuma mengkilat-mengkilat gitu. Nah, kemudian edema secara mikroskopik. Ya. Ini edema di sekitar pembuluh darah tadi di otak sudah ada. Kita sebutkan edema perivaskular. Edemanya di sekitar pembuluh darah. Ada juga edema interseptal, jadi septal-septal parunya ini merenggang. Jadi edema interseptal. Secara keseluruhan kamu tidak bilang edema pulmonum, boleh. Jadi ada edema. Oke. Saya kembali bertanya, kenapa kalau edema cairannya tidak bisa kita lihat, Katarina? Katarina. Ada nggak ya Boki, yang pakai Boki namanya nggak nyaut? Izin masuk, Dok. Oke, silakan. Bisa diulang, Dok. Soalnya jaringannya tadi putus-putus, Dok. Kenapa edema itu terlihat sebagai ruangan-ruangan kosong secara mikroskopik? Mungkin karena saat itu airnya ditarik alkohol sehingga terjadi dehidrasi, Dok. Baik, mirip. Jadi pada saat proses pembuatan jaringan, ada yang namanya tahapan dehidrasi, penarikan cairan. Pada saat itulah cairan edemanya ditarik. Ya. Jadi pada proses dehidrasi, pada tahap pembuatan cairan. Ya, oke. Nah, ini contoh edema pulmonum. Ini contoh edema pulmonum yang, ini ya. Jadi tidak kosong-kosong, tapi kita ngelihat ada masa diffuse merah muda, ya. Nah, jadi tidak kosong lagi. Nah, ini adalah edema yang cairannya sudah
mengandung protein yang cukup tinggi. Jadi kandungan cairan edemanya itu, kandungan protein cairan edemanya itu cukup tinggi. Sehingga pada saat proses dehidrasi, proteinnya masih tersisa di jaringan. Hanya cairannya yang ditarik, proteinnya masih tersisa. Sehingga saat diwarnai dengan hematoksilin eosin, dia akan mengambil warna eosin, merah muda. Nah, ini contoh edema pulmonum ya. Tanda panah ini. Di paru-paru sering, di organ lain jarang. Di paru-paru sering ya. Jadi cairan edemanya sudah banyak mengandung protein. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini lain lagi edema radang. Jadi cairan edemanya lebih banyak lagi mengandung protein. Ya, bahkan sampai mengandung eksudat serofibrinus. Ya, ini disebut dengan edema radang. Jadi cairannya sudah serofibrinus, jadi mengandung fibrin. Jadi ada protein dan fibrin. Jadi lebih pink lagi warnanya. Lebih pink lagi warnanya ya. Nah, ini contoh hidroperikardium yang parah pada ya, kasus African swine fever. Ya. Ini ascites, ada African swine fever. Lihat cairan edemanya. Nah, ini contohnya dia hidroperikardium ya di sini. Nah, sekarang embolis terakhir. Nah, kalian bisa lihat paru-paru di sini. Parabronchus normal. Parabronchus normal. Ya, tidak ada pendarahan. Tetapi di sini lihat di pembuluh darahnya ada embolus. Ada emboli. Nah, embolinya ini setelah digedekan mengandung koloni bakteri, kemudian karena ada koloni bakteri, kemudian ada perlengketan ke endotel ya. Kalian bisa lihat endotelnya ruptur di sini. Pembuluh darahnya ruptur ya, merembeslah cairan keluar ke dalam jaringan interstisi. Jadi emboli ini ya. Kalian harus bisa membedakan apa itu trombus dan emboli. Saya mau tanya dulu. Maria Ursulin. Apa itu trombus? Salah, Dok. Izin mengulang pertanyaan. Apa itu trombus? Sebentar, Dok. Trombus itu apakah merupakan trombosit atau pembukuan darah seperti itu, Dok? Mohon maaf jika salah, Dok. Maria, coba baca lagi bukunya ya. Iya, Dok. Dibaca lagi bukunya, kurang tepat jawabannya. Coba. Izin mencoba menjawab lagi, Dok. Ya. Apakah trombus itu merupakan suatu produk terakhir dari proses pembekuan darah pada hemostasis, Dok? Proses patologis ini yang saya tanya, itu kan proses fisiologis. Trombus pada proses patologis. Proses terbentuknya trombus disebut dengan trombosis. Nanti dilihat lagi ya di buku ya. Baik, saya akan lanjut. Rasanya sudah selesai ya. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh trombus ya. Jadi benda-benda padat yang berasal dari komponen darah itu sendiri. Ya, terbentuknya benda-benda padat di dalam aliran darah, di dalam pembuluh darah. Yang komponennya adalah ini sel darah merah, kemudian platelet.
Ya, fibrin. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ini infaks ya. Kan sudah tahu apa itu infak ya, gara-gara iskemia sampai infak. Saya kira itu cukup. Nah, jadi saya kira walaupun dengan melihat slide, contoh slide sekarang banyak sekali ada kalian student center learning itu dengan gampangnya melihat. Dulu saya mencari contoh perivascular cuffing waktu saya mahasiswa itu sulitnya bukan main. Saya pergi ke perpustakaan, lihat jurnal, lihat textbook. Nah, sekarang kamu tinggal ketik perivascular cuffing di gadgetmu langsung muncul penjelasannya, muncul gambar-gambarnya muncul. Ya, jadi anak-anak sekarang semestinya jauh lebih pintar dari kami-kami yang sudah jadul, sudah puluhan tahun belajar. Jadi silakan explore. Kami dosen hanya memberikan pengantar. Jadi eksplorasi ya. Jadi banyak yang berhasil sukses karena kemampuannya mengeksplorasi menggunakan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Baik, saya kira untuk hari ini cukup. Pengumuman selanjutnya, karena saya dapat jadwal ngajar patologi umum itu, dibuatkan jadwal setelah minggu tenang oleh Bapak Ibu Bagus Eke. Nanti mungkin jam praktikum kalian saya pakai kuliah. Ya, karena memenuhi kriteria 16 kali pertemuan, Bapak Oke-nya bikinnya kok lewat gitu lah, saya lihat lewat bulan Mei, kan tidak mungkin kan Mei kalian sudah minggu tenang. Nanti saya umumkan saja seperti HPR, UNAS, itu Mei. Itu sudah lewat minggu tenang. Nanti saya minta jadwal jam hitung kalian untuk pertemuan sejam begini, seperti ini pagi-pagi ya. Itu saya umumkan. Tak hubungin kopi nanti ya. Jadi untuk praktikum hari ini saya kira cukup sekian. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya bangga kalian banyak juga yang aktif, paham dengan apa yang sudah disampaikan. Lalu sekali lagi terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat.